Shalom, pertanyaan saya, alam semesta ini luas. Mengapa iblis dibuang ke bumi bersama manusia? Kenapa tidak ke planet Pluto aja? Iblis kan roh, tidak perlu oksigen. Terima kasih. Manusia tidak dibuang ke bumi. Ya, ini saudara tidak boleh terpengaruh dengan ajaran Islam. Karena Islam tuh anggap Taman Eden itu ada di surga. Adam dan Hawa itu di surga, makan buah itu di surga. Makanya dilempar ke bumi. Tidak. Alkitab kita tidak ajar begitu. Taman Eden itu di bumi. Di mana? Di Mesopotamia sana dekat Irak sana. Ya. Hari ini ya mungkin penggalian arkeologi mencoba. Menurut keterangan kitab Kejadian kan ada satu sungai yang mengalir di dalam Taman Eden yang punya 4 cabang. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Pison, Gihon sudah hilang, tapi sungai Tigris, sungai Efrat itu ada sampai hari ini. Tapi tidak cukup mudah untuk mencari posisi lokasi Taman Eden karena sudah banyak yang berubah. Apalagi pernah ada air bah. Tahu dari mana? Ya. Tapi pokoknya di bumi. Karena itu Adam dan Hawa itu ditempatkan di bumi dan tidak pernah dilempar ke bumi. Diciptakan di bumi, ditempatkan di bumi. Kalau iblisnya memang dilempar. Ya. Kalau ditanyakan kenapa iblis dilempar ke bumi tidak ke Pluto? Atau dia roh tidak butuh oksigen? Ya, asumsi kita hari ini adalah kehidupan hanya ada di bumi. Merkurius dan Venus terlalu dekat matahari. Terlalu panas, tidak ada kehidupan. Lalu Mars sampai Pluto sana itu terlalu jauh dari matahari. Dingin, tidak ada kehidupan. Sebenarnya bumi kita ini berputar pada jarak yang tepat dengan matahari. Tapi sekarang, saat-saat ini ya, beberapa minggu terakhir ini, putaran bumi kita tuh agak menjauh dari matahari. Jadi kita agak sedikit jauh. Makanya hujan. Kenapa kita kok tahu-tahu ini bulan apa? Juni. Iya, Juni, Juli, tiba-tiba kok bisa hujan? Ini karena bumi kita rupanya berputar agak jauh. Ya, mudah-mudahan dia segera kembali ke posisinya. Karena kalau dia makin jauh bahaya kita. Ya kan? Nah, jadi memang terlalu jauh itu juga bahaya. Ya. Walaupun belum ada satu ekspedisi penelitian, ada kehidupan di sana. Tapi pokoknya kita tahu yang namanya manusia itu Tuhan taruh di bumi. Nah, kalau manusia ada di bumi, terus iblis dibuang ke Pluto, ngapain dia di sana? Siapa yang mau dia godai? Iblis harus dilempar ke tempat di mana ada manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menggoda manusia. Nah, kenapa Tuhan mau melempar dia supaya dia menggoda manusia? Karena Tuhan ada rencana. Tuhan lagi mau pakai iblis untuk mewujudkan rencananya yang berhubungan dengan manusia. Dia bisa pakai iblis untuk mencobai manusia. Dia pakai iblis untuk menguji manusia. Ya, pokoknya ada saja Tuhan punya rencana itu. Makanya iblis harus dibuang ke tempat yang ada manusia. Nah, di Pluto tidak ada manusia di sana. Makanya iblis tidak dibuang ke sana. Jadi tidak ada urusan dengan oksigen. Ya, ini urusan dengan manusia. Ya. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk
mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soro dan tim Pijar TV, tim GKIN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.